Itu apaan teman-teman, ada putih-putih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kuburan teman-teman. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ada kuburan. Ini kuburan siapa ya? Soalnya tadi beliau nggak bercerita atau nggak ngasih tahu ke saya bahwa di sini ada kuburan. Jadi tadi pas saya ke area belakang itu saya melihat ada kuburan ya di rumah belakang rumah beliau ini. Pas awal saya datang, pas saya nanya tuh beliau nggak ngasih tahu ternyata di belakang ada kuburan teman-teman. Makanya saya penasaran pengen bertanya langsung ke ibu Juju atau ke Pak Gandanya. Punten ibu, mau nanya, tadi kan saya ke belakang ya. Pas di pojokan sana itu ada kuburan, mohon maaf itu kuburan siapa ibu ya? Oh, itu anak ibu. Oh, jadi di belakang sana di kuburnya? Iya. Jadi yang di pojokan sana itu ada dua makam, dua bu ya? Iya. Ada dua? Ada kakak. Oh, adik kakak? Iya. Jadi saya akan bertanya langsung ke beliau ya tentang kuburan yang ada di belakang rumahnya itu teman-teman. Soalnya tadi kan saya nggak dikasih tahu kalau ada kuburan itu. Makanya saya penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ibu, mau nanya, tadi kan saya ke belakang ya. Pas di pojokan sana itu ada kuburan, mohon maaf itu kuburan siapa ibu ya? Oh, itu anak ibu. Oh, jadi di belakang sana di kuburnya? Iya. Jadi yang di pojokan sana itu ada dua makam, dua bu ya? Iya. Ada itu dua? Ada kakak. Oh, adik kakak? Iya. Itu tadi mohon maaf meninggalnya waktu kapan ibu? Waktu 2011. 2011? Iya. 2011 meninggalnya. Itu yang pertama, yang keduanya juga di tahun yang sama atau beda? Tahun yang sama, cuman waktu itu 100 hari 3. 100 hari? 3 anak? Sama yang dikandung. Berarti Ibu Juju ini punya 2 orang anak dan yang satunya itu yang ketiga dalam kandungan bu ya? Iya. Itu semuanya 6. Cuman yang lainnya meninggalnya masih bayi. Terus yang 2 masih bayi, yang 2 keguguran. 6 tuh sama yang keguguran tapi udah diakui, udah ada gitu. Yang udah dikasih nama. Yang dibilang 3 tuh sama yang masih dikandung. Yang masih dikandung itu yang ketiga bu ya? Iya. Yang waktunya meninggalnya itu hampir bareng gitu. Jadi 100 hari itu 3 itu. Belum sampai 40. Yang pertama, yang adiknya dulu yang laki-laki yang umur 17 tahun, yang pertama yang kena petir. Nah, udah gitu nggak tahu ibu sedang mengandung. Sok lah gitu ya. Ngelihat apa ada musibah kayak gitu ya, mengakibatkan keguguran. Nah, dari keguguran itu sambil mengadakan tahlil yang tadi, yang pertama itu yang adanya yang 17 tahun ya. Nah, belum 40 hari ini lagi yang kandungan kan udah ada ditahlilin lagi. Udah belum 40 hari lagi disusul lagi sama kakaknya yang perempuan itu. Nah, jadi masuknya sebelum 100 hari jadi 3 anak gitulah. Berarti dalam waktu 100 hari itu 3 anak bapak ya? Iya. Yang pertama itu anak saya yang laki ya, yang pertama meninggal. Jadi kronologinya anak saya itu kerja jadi anak kandang, jadi karyawan kandang ayam. Kisaran setengah 4 sore lah. Kalau pada umumnya kerja kayak bapak itu waktu di
masih jadi karyawan kandang, cuma beda-beda bagian lah. Bapak di kandangnya bagian merumput gitu. Bagian menyiani rumput-rumput yang udah tinggi. Nah, udah 3:30 itu jam 3 itu bubar. Nah, kalau anak saya mah yang laki itu standby ada di tempat, di lokasi. Jadi siang malam ada di lokasi. Kisaran 3:30 itu ada gerimis sedikit. Nah, cuman gerimis seperti ini. Kayak gini lah, cuma nggak ada kabut, cuma gerimis aja tuh. Nah, tahu-tahu nggak selang berapa lama kedengaran ada kilat sangat besar, ada halilintar sangat besar, kilat juga, percikannya besar, lalu suaranya besar, lalu lagi gemuruh besar gitulah. Jadi pada besar. Selang beberapa menit ada kabar ke Bapak karena Bapak sedang posisi berada di bawah di warung di rumahnya adek gitu, di kampung bawah. Ada anak-anak nyusul ke Bapak, tuh anaknya gitu-gitu, liatin dulu katanya. Nah, Bapak ya ke lokasi itulah yang terjadi. Ternyata di lokasinya itu bisa dibilang kena sembaran petir sih enggak. Kalau kena sembaran petir berarti harus hangus lah gitu. Terus lagi kalau kena gelapnya nggak bakalan hancur juga kalau kena gelapnya. Ini kayaknya kalau ke anak Bapak itu jadi kayak berhenti jantung mendadak lah gitu. Jadi biru itu bukan kena sambaran petir atau gelapnya, bukan. Karena saking dahsyatnya itu suara petir sama kilatnya mengakibatkan shock lah gitu. Jadi berhenti jantung sekaligus gitu. Mungkin kaget Pak ya? Kaget. Lagian sebelumnya anak Bapak itu ada segi, kalau bahasa Sunda merewasan lah gitu. Kayak gitu. Tapi ngelihat kenyataan di lapangannya itu di dalam kandang itu ada beberapa tiang berjajar tengah kandang itu. Di dalam satu pen itu ada kalau nggak salah 5 tiang. Karena tiang kandang di sini masih terbuat dari bambu besar yang dinamakan kalau di daerah lokal ya bitung lah. Pohon bambu besar. Itu kulitnya pada terkelupas semua. Yang 5 itu. Ya kalau kesemuanya yang terkelupas ada 7. Cuma di pen itu 5, kelima-limanya yang paling parah yang dekat anak Bapak itu. Jadi dari atas kayak langit-langit lah gitu. Nyampai ke bawah terkelupas itu satu tiang itu. Yang lainnya cuma agak sebagian atas-atasnya doang gitu. Yang 4 lagi. Nah, menurut logika gini ya. Kalau kena petir, atap kandang itu harus hancur lah. Kalau kena gelap gitu. Iya betul Pak. Berhubung ini seng, semua atap pertengahan bangunannya itu seng semua, jalurnya kisaran 100 meter lah seng. Meskipun seng kalau kena gelap hancur kan. Iya betul. Terus kena kilat hancur juga. Tapi herannya ini, kok di atas nggak hancur tapi bambu itu pada terkelupas semua. Yang di dalamnya itu Pak ya? Yang di dalam itu, nah herannya gitu secara logikanya gitu. Nah, udah ngelihat kondisi keadaan situasi lapangan kayak gitu, memang keadaan anak Bapak bukan matinya bukan karena kawan atau orang lain. Nah, udah terjadinya karena alami. Dan secara nyata kenyataannya memang ya begitu alami. Nah, dibawa anak saya. Tapi untuk secara memastikan udah meninggal enggaknya itu langsung dibawa ke dokter lah, ada di kampung sebelah bawah. Jaraknya kisaran 4 kilo. 4 kilo itu Pak. Ya kebetulan ada mobil losbak lah di sini waktu itu, ada yang lewat. Nah, ditaikin anak saya, anak Bapak, terus dibawa
Nah udah nyampe ke sana juga langsung diperiksa, ternyata udah meninggal. Kembali lagi. Nah udah gitu ya biasalah di persepsi pemakaman itu dilaksanakan. Nah udah gitu ibu shock lagi itu sebelum ya hari-hari berikutnya gitulah. Nah udah gitu jarak seminggu dari kejadian itu kalau nggak salah nggak tahu sedang hamil, ternyata tadinya ada getaran-getaran gitu. Gimana ya? Langsung diperiksa. Jadi kronologinya tadinya nggak tahu sedang hamil gitu waktu kejadian. Kesini-sininya ada perubahan. Ini ada kehidupan, getaran-getaran gitu kalau bayi masih kecil. Diperiksa ada. Nah jarak lain lagi waktu kok nggak ada gerak. Oh udah gak gerak lagi Pak ya? Ya menjelang dari meninggal yang pertama ke yang dikandung itu kisaran 40 hari lah. Jarak. Nah diperiksa ke 40 hariannya itu ya kisaran 40 hari itu. Ternyata dinyatakan sama bidan itu udah meninggal, udah nggak ada 1 minggu. Di dalam kandungan. Di dalam kandungan itu udah nggak geraknya. Udah nggak ada detak jantung. Detak itu janin lah. Janinnya gitu. ya. Karena sebenarnya si 3 ke 4 bulan itu mungkin berupa janin secara utuh sih enggak ya, tapi berupa gumpalan lah gitu. Tapi getaran sih udah ada. Kelanjutannya selagi ibu mau sedang dalam proses kiret aja lah ya. Anak perempuan bapak itu mendengar keadaan orang tuanya posisi gini-gini di rumah sakit, mengalami ngedrop juga yang perempuan itu. Lagi ngedrop ke orang tua di rumah sakit, ngedrop ke adiknya yang meninggal. Terus anak saya juga ada masalah dengan taruhlah kalau boleh dibilang pacarnya gitu. Pacarnya juga meninggal. Oh, pacarnya juga meninggal. Lagian anak asuhnya juga meninggal. Jadi pada jelimet lah gitu urusan belakang bapak itu kronologi. Nah udah gitu ibu ceritanya keluar dari rumah sakit umum, balik ke sini, datang ke rumah adek karena di sini kosong ya. Rumah adek yang dibawa anak saya udah dalam posisi sakit berat. Kembali lagi ke rumah sakit itu. Tapi nggak lama, cuma 2 ke 3 hari lah. Anak bapak itu minta pengen pulang aja. Nah bapak mengusulkan ke pihak rumah sakit, disetujuinya kalau nanti di kemudian hari jangan ada masalah penyalahan ke pihak rumah sakit lah gitu aja. Pada intinya saya bapak bertanggung jawab nggak bakalan gitu. Ya diizinin pulang. Nah baru keluar dari pintu gerbang rumah sakit, udah dimasukin ke mobil pribadi lah, pribadi adik saya gitu. Nah anak saya yang perempuan itu meninggal. Jadi meninggalnya di mobil. Oh meninggalnya pas mau pulang Pak ya? Pas mau pulang. Jadi ternyata pengen pulang itu pengen pulang ya pulang secara jasadnya, ya pengen pulang secara batinnya gitu Pak ya. Berarti meninggalnya pas posisi di jalan Pak ya? Di jalan mungkin karena apa, shock juga Pak ya, karena banyak ini ya. Ya tadinya pengen pulangnya dari rumah sakit rujukan juga di sini, pengen pulang langsung ke rumah, balik lagi ke sini karena anak yang perempuan itu pernah dibawa dulu ke rumah sakit Ciawi, lalu ke Pademangan. Nah di Pademangan pengen pulang langsung ke sini, pulang lagi ke rumah. Cuma bapak sama ibu tadinya semaksimal mungkin pengen anak itu sembuh, makanya dibawa ke rumah sakit umum. Tapi kok kejadiannya kayak gitu, mungkin takdir lah. Kalau benar bapak tahu anak mau meninggal di jalan, mah udahlah, mendingan dibawa pulang gitu. Nah gitu, jadi masalah
kronologi anak meninggal di tahun itu yang sama, ya kejadiannya begitu. Tapi mungkin biar netizen nggak itu ya nggak ragu, jadi bisa disebutkan anak bapak yang gini lah. Yang pertama laki-laki namanya Toha, terus yang kedua laki-laki juga namanya Denny, terus yang ketiga laki-laki itu karena karuron itu ya kuburan. Belum tahu perempuan atau lakinya, bapak kasih nama Kurnia. Lalu disusul sama yang perempuan yang tadi dewasa meninggal itu ya, Popon Nurlinda. Lalu yang adeknya yang laki-laki yang kena petir itu ya Yuda Darmawan. Lalu yang keguguran waktu itu ya kematian gitu. Nah, dinamakan adek yang namanya yang terakhir itu. Nah, jadi biar netizen ada yang dulu bilang kok nggak dikasih nama, ya itulah sebenarnya udah dikasih nama. Dikasih nama ya. Ini juga langsung dikasih nama, langsung dikasih didoain terus. Sama aja sama yang lainnya. Berarti yang di belakang rumah bapak tuh ada 3 apa? Enggak. 2. Ada 2. Jadi bapak kan posisinya tadinya gini. Waktu anak pertama yang Toha itu. Waktu lahirnya itu dibawa ke daerah asal ke Cihaur Beti. Cihaur Beti ya, masih juga Ciamis, cuma daerahnya berdekatan dengan Raja Polah lah gitu. Nah, melahirkan di sana ada 1 hari satu malam 1 hari. Nah, udah gitu meninggal ya dikebumikan di sana. Nah, terus yang kedua yang Denny. Nah, berhubung bapak sebelum di sini itu ngisinya di kampung bawah dekat rumah orang tua bapak tadinya. Nah, yang Denny itu dikebumikan di dekat rumah di bawah. Jadi terpencar lah. Terpencar ya. Dikuburkannya itu pak ya? Ya, cuma kalau yang bersatu ini cuma ini 2. Gitu. Berarti yang laki-laki sama yang perempuan pak yang di belakang? Ya. Cuma yang keluaran yang di rumah sakit itu mah wallahu alam lah, Allah yang maha mengetahui. Karena yang dinamakan Kiret itu udah pada tahu lah gitu. Iya benar pak. Mohon maaf juga kalau misalkan pertanyaan saya kurang sopan atau gimana pak ya, karena saya juga belum tahu ini. Ya enggak gitu lah, enggak apa-apa. Jadi tadi sudah dijelaskan juga sama Bapak, siapa tadi Bapak? Mohon maaf lupa lagi. Bapak Ganda dan Ibu Juju ya. Tadi sudah dijelaskan juga supaya teman-teman di rumah gak penasaran gitu, ada yang bertanya-tanya juga. Jadi tadi pas saya ke belakang itu teman-teman ya sudah dijelaskan juga tadi sama beliau. Karena berhubung sudah sore teman-teman ya, takut keburu malam dan cuaca di luar juga sudah turun hujan kembali teman-teman ya. Jadi saya putuskan untuk langsung pulang aja ya. Insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu saya berkunjung lagi ke rumah beliau teman-teman. Oke teman-teman, jadi berhubung ini udah sore ya, karena udah turun hujan deras lagi, saya sudahi aja konten di rumah Bapak Ganda ya. Tadi juga saya sudah pamit dengan Bapak Ganda dan Ibu Jujunya karena buru-buru, takutnya ini udah mulai deras lagi teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya sampai selesai. Jangan lupa support channel saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram saya juga @rivaldi Damian. Saya Rivaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.